iman bertambah dan kasih melimpah. Inilah tema kita dalam ibadah peneguhan Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang sudah ditetapkan sebagai pelayan-pelayan kita untuk 5 tahun ke depan. Mereka adalah diaken dan penetua yang sudah merelahkan hidupnya dan menjadikan diri mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang dianggap biasa saja. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan itu akan diperhadapkan dengan berbagai kenyataan yang akan terjadi. Ketika mereka diperhadapkan dengan kita sebagai warga jemaat, ketika mereka diperhadapkan dengan kondisi di tempat dan pekerjaan mereka, ketika mereka diperhadapkan dengan keluarga kita, tentu yang akan terjadi bukan hanya sukacita dan damai sejahtera, tetapi yang akan terjadi baik sukacita dan damai sejahtera itu bahkan sesuatu pergumulan yang akan kita hadapi. Karena pergumulan itu akan membuat kita sadar atau tidak, dan pergumulan itu akan memberikan kita iman kita bertambah atau berkurang. Jadi karena itu Bapak Ibu, kita perhatikan dulu pembacaan kita, bahwa topik yang diberikan oleh 2 Tesalonika pasal pertama ini, yaitu mengatakan bahwa orang percaya, ya, orang percaya seharusnya tidak diam, ya kan? Seharusnya tidak diam dan tidak menunggu, tetapi berkarya atau bekerja dan melakukan. Jadi ini yang menjadi bisa dikatakan titik balik bagi kita bersama. Kenapa dikatakan orang percaya? Jadi perhatikan itu, jangan hanya ditujukan kepada yang di depan aja majelis jemaat, tetapi juga kita akan merasakan semua, ya kan? Karena dikatakan orang percaya seharusnya tidak diam. Nah, kenapa dikatakan demikian? Kalau kita diam, itu artinya firman yang kita terima hari ini tidak bisa kita ungkapkan keluar. Nah, kenapa dikatakan supaya kita menjadi orang yang senantiasa memberitakan kebenaran firman itu. Kemudian jangan menunggu. Nanti ada beberapa hal yang kita harus kaitan dengan kata menunggu ini. Tetapi katanya berkarya, mengerjakan, melayani, melakukan. Ada beberapa kata yang di situ. Itu penting. Karena kita tidak diminta jemaat GPIB Gereja Mulia diam saja, diketok kepalanya tetap diam. Bukan begitu. Diam dalam arti tidak mau memberitakan firman Tuhan. Kemudian kita tidak hanya menunggu perintah, tetapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Ya kan, seperti itu. Kemudian surat Rasul Paulus yang kedua ini kepada jemaat di Tesalonika adalah sebuah surat, walaupun pada awalnya dia mengucapkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu
kami wajib mengucap syukur kepada Allah Bapa karena kamu, katanya. Itu ungkapan. Karena Rasul Paulus tidak saja hanya menegur mereka, tetapi ia juga memberikan mereka harapan dan kasih. Ya toh? Jadi boleh dikatakan bahwa surat itu merupakan surat penguatan, memberikan kepada jemaat Tesalonika itu kekuatan melalui kasih karunia Allah. Dan kemudian surat ini juga akan mendorong mereka, ya kan, mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Dan selanjutnya surat ini juga bisa dikatakan surat teguran, agar orang percaya di Tesalonika itu supaya setiap hari mereka ada perubahan dan tetap setia. Nah, itulah artinya kenapa Rasul Paulus hendak menguatkan mereka, kenapa Rasul Paulus mendorong mereka dan menegur mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, ya kan? Supaya mereka tetap setia dan mau melakukan perintah-perintahnya di tengah situasi yang mereka hadapi. Situasi itu mereka diperhadapkan dengan penganiayaan, artinya bahwa mereka tidak nyaman beribadah, diganggu dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus menguatkan mereka di situ supaya di dalam penganiayaan itu imanmu tumbuh, kasihmu berlimpah. Ya. Karena itu Paulus juga mendesak jemaat-jemaat Tesalonika jangan hanya menunggu kedatangan Tuhan, karena mereka katakan nanti Tuhan datang. Kalau dia datang, apakah kita siap? Nah, artinya di sini bahwa jangan hanya menunggu kedatangan Tuhan baru mau bekerja. Tetapi yang mau dikatakan di sini, ia mengajarkan kita untuk mengenal apa itu kesia-siaan, ya kan? Rasul Paulus mengajarkan mereka apa yang disebut dengan kesia-siaan. Menunggu itu adalah kesia-siaan. Dan hidup tanpa melakukan apa-apa juga adalah kesia-siaan. Seharusnya kita sibuk. Arti kata sibuk bukan hari-hari kita harus di gereja melayani Tuhan, tidak. Artinya sibuk itu sibuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam gereja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah pekerjaan dimanapun kita berada, dan melakukan pekerjaan itu seraya kita menunggu kedatangannya. Tapi jangan dulu ya datang baru kita bekerja, tetapi bekerjalah dan sambil menunggu. Ketika ia datang, Bapak Ibu, ini sangat penting. Karena kenapa saya katakan bahwa bekerja jangan menunggu, ya. Ketika ia datang, ia akan mendapatkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sedang melakukan pekerjaan, ya kan? Itu lebih baik lagi kalau dia mendapatkan kita melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah perintahkan, ya kan? Jadi inilah tujuan utama yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu, untuk membantu mereka agar mereka menghadapi masalah-masalah dengan kekuatan dan mengandalkan Tuhan sendiri. Dengan mengucap syukur kepada Allah, kata Rasul Paulus, merupakan satu bagian untuk mengungkapkan jati diri. Rasul Paulus di dalam pembacaan kita dikatakan, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat
kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia, ya kan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, selanjutnya dia hendak mengatakan kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu, karena jemaat di Tesalonika. Jadi Rasul Paulus ini memberikan sesuatu itu dari hatinya yang paling dalam. Dia tidak saja hanya menegur, tetapi ia menunjukkan bahwa dia penuh kasih dan dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur kepada Tuhan adalah jati diri kita. Jati diri kita. Jati diri orang Kristen. Jati diri pengikut Kristus yang selalu bersyukur dan bersyukur dalam keadaan apapun. Entah kita teraniaya, kita juga bisa bersyukur. Entah kita sakit, bersyukurlah karena Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kita. Dan lain sebagainya, itu sudah bentuk dari ungkapan syukur dari jati diri orang Kristen yang paling dalam. Sama seperti yang hendak dikatakan juga oleh Rasul Paulus, supaya melalui iman yang bertumbuh itu, karena dia menganggap bahwa kepada jemaat Tesalonika supaya pertumbuhan iman mereka haruslah terjadi. Karena kalau tidak bertumbuh, mereka mau lakukan apa kalau kita mau tegur seperti itu? Iman yang tumbuh, iman yang mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, iman yang mampu memberikan dirinya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Tetapi ketika iman itu tidak bertumbuh, artinya dia tidak menerima asupan firman itu. Jadi dia bagaikan sebuah tunas yang mulai mengering. Takutnya kalau enggak disiram dengan firman atau dengan air, maka tunas itu akan mati dengan sendirinya. Firman itu seperti itu. Jadi majelis jemaat wajib setiap hari membaca firman. Wajib untuk merenungkan salah satu kalimat yang ada di dalam pembacaan yang kita baca. Dan bukan mereka juga, tetapi jemaat juga harus begitu. Supaya kehidupan kita ke depan itu semakin hari semakin dan lebih baik. Dan Rasul Paulus akan mengatakan itu kepada kita. Aku mengucap syukur kepada Allah karena Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, penguatan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika hendak menghantarkan kita semua, maksudnya di sini, supaya kita boleh mengerti dan bisa memahami siapa sih saya. Dulu saya gimana? Apakah saya sudah dianggap orang percaya sungguh-sungguh, atau apakah saya hanyalah, kalau istilah orang sekarang itu KTP-nya saja yang Kristen, tetapi hatinya bukan. Nah, perlu dan penting ini untuk kita koreksi diri kita sendiri, supaya kita mengerti dan menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan kita tidak bisa membela diri kita sendiri, selain Roh Allah yang akan membela kita sesuai dengan perbuatan yang kita akan lakukan. Kalau kita membela diri kita, sama saja kita mencari kemenangan di tengah-tengah kita melakukan sesuatu yang salah. Karena itu jemaat, kalau surat ini mengantarkan jemaat Tesalonika itu untuk melakukan sesuatu yang baik, jadi kita pun harus juga mengerti tentang tugas dan panggilan kita, terutama kepada mereka yang sudah mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan di gerejanya. Itu kata umumnya.
di gerejanya. Tapi bukan di gereja saja, di rumahnya, bukan di rumah saja, di tempat pekerjaannya, bukan di tempat pekerjaannya, di tengah masyarakat. Tunjukkan itu, bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang dikatakan oleh tema pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan pertumbuhan iman kepada jemaatnya, yang memberikan kasih yang melimpah kepada jemaatnya, supaya jemaatnya merasakan, oh ini pelayan Tuhan yang luar biasa, dan oh ini pelayan Tuhan yang senantiasa membawa kami dikuatkan dan diteguhkan iman kami. Jangan sebaliknya, tidak baik. Karena itu Bapak Ibu, kata pelayan, ya, boleh dikatakan di sini, apakah pelayanan juga diam di tempat? Tetapi saya mau mengatakan di sini, ia tidak ada di dalam gereja saja, tetapi dia ada di mana-mana. Bapak Ibu akan menjadi saksi, ya. Jadi saksi itu, ya, setidaknya kalau kita katakan, kita perhatikan yang viral kita lihat sekarang ini, pembunuhan Yosua itu, dikatakan kiranya Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kehidupannya. Jadi di dalam suasana sesuatu yang gelap sekalipun, orang masih mampu menyebutkan itu. Begitu banyak yang melihat dan yang menonton. Richard Eliezer mengatakan, jadi apalagi kita, ya, tidak ada beban, tidak ada masalah, masa kita nggak bisa melakukan? Nah, inilah yang mau dikatakan, dalam situasi apapun hendaknya kita menjadi saksi Yesus Kristus. Baik tidak baik waktunya, berilah kesaksianmu kepada mereka yang mau mendengarkan. Karena itulah yang disebut dengan pelayanan kita. Karena itu jangan menunggu juga. Tunggu Tuhan kayak nabi-nabi pergi ke gunung untuk menunggu pesan Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Tetapi apa yang kita mau lakukan? Kita sudah tahu firman itu sudah selalu ada. Kita mau nunggu lagi? Apa yang kita mau ditunggu? Nggak ada. Jadi yang kita mau lakukan di sini adalah lakukan pekerjaanmu, layanilah jemaatmu dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa Anda memiliki iman yang sedang bertumbuh, dan tunjukkan juga bahwa Anda memiliki kasih yang melimpah. Iman dan kasih itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita katakan saya beriman tidak punya kasih, jadi itu nggak baik. Jadi untuk itu kepada majelis jemaat dan calon yang pada saat ini kita akan teguhkan mereka bersama-sama, supaya mereka juga ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Mereka akan menegur Bapak Ibu. Teguran mereka bukan sesuatu teguran yang jelek, yang jahat, tetapi teguran untuk menasehati supaya Bapak Ibu keluar dari pergumulan itu, Bapak Ibu keluar dari masalahnya Bapak Ibu. Karena Tuhan akan mengutus mereka di tengah-tengah Bapak Ibu. Dukung mereka dalam doa, itu yang penting. Dan kalaupun Bapak Ibu mendapatkan mereka melakukan sesuatu yang salah, tegur mereka dengan kasih. Bagaimana teguran kasih? Oh, itu bagus sekali. Jangan tegur dengan emosi, karena itu tidak baik. Tegur dengan kasih itu artinya nasihati mereka dan orang lain tidak perlu tahu. Karena itulah Tuhan menginginkan kita semua, baik mereka yang akan kita teguhkan, bahkan jemaat-jemaat mereka akan layani, terima mereka dengan segala sukacita.
karena mereka sudah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan, membawa sukacita, membawa kasih, menumbuhkan iman jemaat, supaya semakin hari ke depan kita akan menjadi jemaat yang luar biasa, jemaat yang setia, jemaat yang hilang dengan segala kefitnahan, jemaat yang selalu menunjukkan dan memandang masa depan yang lebih baik. Ya kan, seperti itu. Karena itu Bapak Ibu, sebagai petunjuk, pelayan yang dimaksud adalah melayani persekutuan. Jadi diaken dan penatua harus siap melayani di persekutuan. Dan pelayanan itu apa? Melayani orang sakit, melayani orang yang bermasalah dan memang membutuhkan, dan kemudian bersaksilah. Itu artinya persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. 3 hal ini ada di dalam tugas kita bersama. Jangan hilangkan salah satunya. Ketiga-tiganya dipakai untuk menjadi pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu, betapa mulianya hatimu jika kita melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk gereja, tetapi untuk Tuhan. Dan Bapak Ibu juga menerima mereka untuk Tuhan. Dan pekerjaan kita semua adalah untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, kelak saudara-saudara akan melayani Tuhan. Dan kemudian saya mau mengatakan di sini, jadilah pelayan yang baik, jadilah teladan, ya, jadilah teladan. Dan kemudian mau dikatakan, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Akan terjadi kepada kita bahwa puji-pujian di atas pekerjaan kita hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dulu menerima pujian, dan kalaupun kita menerima pujian atas pekerjaan kita yang baik, tetaplah rendah hati, karena pujian itu hanyalah untuk Tuhan. Yang terbaik adalah milikilah kasih dalam pelayananmu, imbangi pelayananmu dengan imanmu, tumbuhkan, miliki, dan jemaat adalah saudara-saudaramu. Kepada kita semua dan kepada calon penatua dan diaken, kepada jemaat, doakan mereka, dan diaken dan penatua tetaplah semangat, jangan kendur, jangan menunggu. Tumbuhkan imanmu di tengah pelayanan ini, dan jadilah yang terbaik. Amin.